Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia? Jumpa lagi dengan saya Heriansa Channel. Baik Bapak Ibu guru hebat, seperti kita ketahui bahwa salah satu paradigma berpikir kita yaitu adanya perubahan kurikulum. Yang sebelumnya kita mengenal kurikulum 2013 dan saat ini kita telah memasuki era kurikulum merdeka. Tentu ada beberapa hal perubahan dengan adanya perubahan kurikulum tersebut, yaitu tidak lain adalah perubahan rencana pembelajaran kita yang kita kenal di kurikulum 2013. Dan kebetulan pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana alur tahapan pembuatan modul ajar di kurikulum merdeka. Kebetulan di video saya saat ini kita akan membuat bagaimana atau menyusun modul ajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita langsung saja masuk ke pembuatannya. Modul ajar yaitu proses geografis dan keragaman alam, karena saya mengajar di UPT SMP 12 Pitue, Kabupaten Sidin Rapang, dan saya membawakan atau mata pelajaran IPS. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Mata pelajaran lain juga bisa mengadopsi, tetapi disesuaikan dengan kondisi atau sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran masing-masing. Nah, adapun yang pertama adalah informasi umum yang pertama. Kemudian ada pun sub-subnya yaitu identitas modul seperti nama penyusun, satuan pendidikan, kelas semester, kemudian mata pelajaran, alokasi waktu, tahun pelajaran, fase, dan elemen mapel. Kemudian kita masuk tentang kompetensi awal, yaitu pengetahuan awal murid seperti asesmen diagnostik. Nah, kompetensi awal ini kita berikan dalam bentuk bisa saja soal-soal sederhana kepada murid. Kebetulan di sini kompetensi awalnya adalah mendeskripsikan keragaman alam Indonesia. Kemudian saya akan memberikan asesmen kepada ada murid kita atau murid di kelas, yaitu kondisi wilayahnya, tempat tinggalnya, misalnya apakah dataran rendah, apakah daerah dataran tinggi, apakah tempat tinggalnya itu berupa daerah pesisir. Kemudian bagaimana letak geografisnya? Nah, kita bisa memberikan asesmen sederhana dalam bentuk batas wilayah tempat tinggalnya. Kemudian letak astronomis, yaitu kita bisa memberikan asesmennya sederhana, yaitu apakah setiap daerah itu sama waktunya atau perubahan waktu setiap daerah. Kemudian letak geologis, itu kejadian gempa bumi yang pernah mereka rasakan atau anak didik kita pernah rasakan. Dan terakhir adalah situasi dan iklim. Asesmennya adalah bisa saja bagaimana kondisi suhu udaranya, apakah suhu udara di setiap daerah sama, atau apakah suhu udara tempat tinggal itu mulai pagi sampai sore itu apakah sama semua atau bagaimana. Itu contoh pengetahuan awal yang kita berikan kepada murid kita di kelas. Selanjutnya, bagaimana sarana dan prasarana. Nah, ini menjadi sarana pendukung kita, ada gawai, laptop, kemudian akses internet, buku teks, kemudian papan tulis, whiteboard, lembar kerja, handout materi, fokus, proyektor pointer ataukah referensi lain yang mendukung tentang materi kita pada hari ini. Model pembelajaran. Kebetulan setelah saya melakukan asesmen diagnostik, ternyata anak-anak itu bisa memahami dengan gambar, maka saya menggunakan model pembelajaran example non example. Nah, profil Pancasila itu sesuaikan dengan materi kita. Kebetulan ada 4, yaitu beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena dengan adanya materi seperti letak geografis Indonesia sebagai posisi silang, tentu salah satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Indonesia kaya akan sumber daya alam, sehingga kita perlu mengimani bahwa itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergotong royong. Kenapa bergotong royong? Karena tidak terlepas bahwa akan ada terjadi diskusi, karena kebetulan model ini adalah model pembelajaran yang dilakukan secara pembelajaran kooperatif, tentu dibutuhkan nilai gotong royong dalamnya. Bernalar kritis. Nah, materi IPS itu mengajarkan anak-anak kita bagaimana mengkritisi suatu permasalahan. Seperti yang tadi, tentu anak-anak harus berpikir kritis, kenapa bisa seperti itu. Dan kreatif. Kreatif itu artinya mengeluarkan ide-ide yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Nah, target peserta didik
Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan, yaitu peserta didik tidak ada kesulitan mencerna atau materi ajar, artinya ini dalam keadaan normal, artinya anak-anak kita bisa memahami dengan baik. Nah, peserta didik dengan kesulitan belajar, nah inilah bisa kita gunakan sebagai salah satu pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajar. Itu kita jadikan sebagai asesmen awal. Nah, ternyata bagaimana persiapan belajar murid kita, bagaimana gayanya, dan bagaimana pemahaman awalnya tentang materi. Nah, kemudian peserta didik yang pencapaian HOT, artinya berpikir tingkat tinggi, tidak memungkiri bahwa ada beberapa peserta didik kita dalam kelas, mungkin 1 atau 2 yang memiliki dasar pengetahuan yang lebih tinggi daripada atau teman-teman atau murid-murid di kelasnya. Itu target kita. Kemudian kompetensi inti ini bagian kedua, tujuan pembelajaran dengan melalui model pembelajaran example dan example. Tentu peserta didik kita diharapkan mampu mendeskripsikan keragaman alam Indonesia dengan tepat, kemudian letak geografis Indonesia dengan tepat, letak astronomis Indonesia dengan tepat, letak geologis Indonesia dengan tepat, kemudian menjelaskan cuaca dan iklim dengan tepat. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Nah, manfaat langsung setelah memperoleh materi ini, apa yang mereka harapkan dalam kehidupan. Mendeskripsikan keragaman alam Indonesia terdiri dari geografis dan keragaman geografis. Apa sih manfaatnya? Misalnya dengan mempelajari ini, anak-anakku bisa mengenal letak batasnya suatu daerah tempat tinggalnya. Misalnya daerahnya desa, apakah kabupaten, apakah kecamatan. Kemudian mengenal kondisi daerahnya, apakah daerahnya termasuk dataran tinggi, dataran rendah, dan mengenal juga bagaimana keadaan suhu setiap daerahnya. Itu juga sekedar itu. Oh, ternyata Indonesia itu misalnya bersuhu misalnya suhu Indonesia adalah iklim tropis, tentu suhunya konstan sepanjang tahun. Itulah manfaat langsungnya. Jadi apa yang mereka dapatkan bisa diterapkan langsung di kehidupan. Kemudian pertanyaan pemantik ini itu mengajak anak-anak kita untuk bisa mengenali atau mengenal agar anak bisa muncul rasa ingin tahunya dalam pembelajaran. Nah, pertanyaan pemantik ini sangat penting Bapak Ibu guru hebat. Jika seorang guru tidak mampu membuat pertanyaan pemantik, maka akan sulit mengajarkan ke anak itu tentang materi. Jadi pertanyaan pemantik itu diawali dengan kalimat-kalimat sederhana sampai menuju ke kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Inilah contoh pertanyaan pemantik Bapak Ibu guru hebat, bisa kita jadikan sebagai contoh, dan mata pelajaran lain juga bisa mengambil dari sini juga. Kemudian kegiatan pembelajaran. Bagaimana kegiatan pembelajarannya? Ada pendahuluan, inilah yang saya lakukan. Pendahuluan video, bisa menambahkan video atau gambar sebagai referensi, kemudian motivasinya apa. Nah, ini. Kemudian kegiatan inti Bapak Ibu menjelaskan petunjuk, identifikasi. Nah, kemudian peserta didik mengidentifikasi masalah. Ini sudah masuk di profil Pancasila, itu berpikir kritis dan kreatif. Nah, inilah yang bisa masalah dan contohnya. Kemudian mengelola informasi. Nah, ini tadi model pembelajaran example dong example, inilah contoh-contoh mengelola informasi, model pembelajaran. Nah, ini juga sudah ada masuk karena ada diskusi kelompok. Tentu kita harapkan ada profil Pancasila, yaitu nilai gotong royong yang kita harapkan pada materi hari ini, sehingga anak-anakku bisa berkolaborasi satu sama lain dan bertukar pikiran satu sama lain tentang apa yang mereka dapatkan di dalam kelas. Dan peserta didik merencanakan dan mengembangkan ide, ini sisi kreativitas yang kita dapatkan, melakukan refleksi diri dan aktivitas sisi kreativitas. Inilah asesmen, hasil identifikasi. Jadi setelah anak-anakku mempelajari, ada asesmen yang dibuat oleh guru. Nah, nama muridnya, menjawab dengan logis, menulis gambar, disesuaikan dengan masing-masing mapel atau kebutuhan Bapak Ibu dalam kelas. Ini contoh-contoh, kebetulan ini nilai asesmennya buat pengayaan dan remedial. Seperti tadi, target peserta didik ada yang tidak bisa mencapai capaian pembelajaran, ada yang sudah rata-rata, sehingga dibutuhkan pembelajaran melalui penilaian atau assessment. Refleksi pribadi dan guru ini tidak kalah penting. Nah, ini sebagai ada pertanyaan rumpang yang bisa diberikan, yang dijadikan oleh guru dan juga bisa jadikan pertanyaan rumpang dari murid. Inilah refleksi, contoh-contoh refleksi yang bisa jadi kita pedoman. Kemudian lampiran atau lampirannya lembar peserta didik, nama peserta didik,
perhatikan, ini contoh lembar kerja peserta didik Bapak Ibu guru hebat. Nah, dia biasakan juga atau mohon izin Bapak Ibu, ketika kita menampilkan gambar juga tampilkan juga sebagai apa yang menjadi sumbernya. Kebetulan sama ambil sumber seperti ini jadi contoh Bapak Ibu, jadi itu juga menghargai juga privasi yang membuat sumber ini supaya kita juga terkena background dari yang sumbernya. Nah, ini contoh peserta didik, ini contohnya lembar kerja yang menjadi bahan peserta kita dalam belajar di kelas. Ada gambar juga, ada juga sumber belajar yang bisa kita contohkan dalam kelas. Ini dia sumber belajarnya nanti kita dalam kelas. Inilah pertanyaan rupa yang mereka. Nah, disinilah kita mengajarkan anak bagaimana dia berpikir kritis dan kreatif menjawab soal dengan baik dengan kehidupan, dan bagaimana kita bisa menganalisa gambar dengan baik, kemampuan menjelaskan gambar tersebut. Nah, ini dia sebuah pertanyaan. Bahan bacaan tidak kalah penting juga adalah bahan bacaan psikologis. Ini adalah bahan bacaan bisa kita ambil dari buku paket, bisa dari referensi lain, tapi jangan lupa Bapak Ibu guru hebat tampilkan sumber bahan ajarnya sebagai referensi kita, siapa yang membuatnya. Kemudian ini juga bahan ajarnya Bapak Ibu sebagai guru dan peserta didik di kelas. Nah, glosarium itu adalah kata-kata penting atau istilah-istilah penting yang bisa kita berikan kepada diri kita. Ketika ada anak-anak yang tidak memahami, kita bisa menuliskan glosarium untuk mempermudah peserta didik kita atau anak-anak didik kita atau murid kita memahami materi jika ada bahasa-bahasa serapan atau kata-kata yang tidak dipahami. Jadi contoh-contoh glosarium yang kita buat. Glosarium itu saya istilahkan juga sebagai kamus-kamus kecil yang dibuat di modul kita. Nah, daftar pustaka tidak kalah pentingnya adalah tampilkan apa daftar pustakanya yang kita mau dapatkan di sini, dituliskan Bapak Ibu hebat. Dan terakhir adalah keterangan kita. Kebetulan di sekolah saya berada di Kampung Cedong. Nah, ini semester ganjil saya Juli 2023 mengakui kepala sekolah saya, guru mapel nama saya. Inilah yang bisa kita jadikan referensi sebagai dalam pembuatan modul ajar. Baik Bapak Ibu guru hebat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Heriansa SPD. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Salam sehat Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.